Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perjalanan hidup kita terus mengalami pertambahan jumlah umur sekaligus mengalami pengurangan jatah umur kita. Jatahnya berkurang, jumlah umurnya bertambah. Cita-cita kita tentu ingin menjadi orang yang selalu baik terus, kemudian ujung-ujungnya nanti tersenyum, husnul khotimah. Tetapi kan dalam perjalanan tidak selalu mulus. Ada saja kendala, ada saja hambatan yang menyebabkan cita-cita mulia itu kemudian bergeser. Dari keinginan yang menjadi orang baik, tiba-tiba di tengah perjalanan bisa jatuh. Atau orang yang awalnya bagus, terus-menerus bagus, istiqomah, ujung-ujungnya kemudian jatuh. Ada juga yang sebaliknya, awalnya jelek, awalnya buruk, kemudian mendapat hidayah dari Allah, akhirnya menjadi orang baik, bahkan husnul khotimah. Wallahu alam, kita tidak tahu perjalanan hidup kita hanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu senantiasa berada pada track yang baik, di jalur yang baik. Itu cita-cita sekaligus doa yang kita mohon kepada Allah, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal, tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi, dan kita nanti akan menjadi orang yang dikenang oleh sejarah kehidupan ini sebagai orang yang bermanfaat, sebagai orang yang baik, dan sebagai orang yang senantiasa menebar kebaikan di tengah hidup. Sebab ada orang yang hidupnya termasuk kategori orang celaka. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada orang yang tanpa menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya masuk kategori orang-orang yang celaka dalam hidupnya, orang yang merugi. Antara lain orang yang tambah ilmunya bertambah, tetapi dia semakin mendongak, semakin menyombongkan diri dengan ilmunya. Padahal ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menundukkan pandangan kita dan bisa memperhalus hati kita menjadi orang yang merendah di hadapan sesama manusia, dan lebih-lebih merendah serendah-rendah posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang diajarkan oleh agama kita dalam sholat kita. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Itu ajaran sholat kita, supaya hidup kita semakin hari semakin merendah di hadapan Allah. Bahkan kalimat yang kita baca, yang kita ucapkan ketika dahi kita taruh di tempat yang kita injak ketika sujud itu, coba kita bayangkan, subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi, sementara kita direndahkan di posisi yang paling rendah. Kita mengucap maha suci Allah yang maha tinggi, dan segala puji-pujian hanya untuk Allah. Jadi orang yang punya ilmu jangan sampai dengan ilmunya semakin mendongak, merasa paling hebat, merasa paling tidak tertandingi, sehingga meremehkan orang lain. Ada juga yang berikutnya, orang yang celaka itu orang yang tambah banyak amaliyahnya, tetapi kemudian kebanggaan terhadap dirinya tumbuh. Saya memang hebat, saya memang tidak ada tandingannya di satu kampung ini. Ibadah saya sudah sedemikian hebatnya, siang malam tahajud saya tidak pernah putus. Tetapi perasaan bangga kepada dirinya itu yang menyebabkan dia tidak terasa kalau dikikis oleh anggapannya sendiri, sehingga habislah kebaikannya. Bukannya nanti besok kita akan ditanya oleh Allah, tapi Allah sekaligus membantah jawaban kita. Untuk apa ilmumu itu? Ini yang pertama. Kami amalkan kepada orang lain, ya Allah. Bohong, kata Allah. Engkau
mengamalkan ilmunya kepada orang lain itu tujuannya hanya supaya kamu dianggap pandai. Untuk apa hartamu kau berikan kepada orang lain? Ya supaya mereka ikut sejahtera. Bohong kata Allah, engkau ingin dikatakan sebagai dermawan. Begitu seterusnya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak layak untuk dibangga-banggakan, termasuk orang yang celaka kalau membanggakan dirinya. Kategori orang celaka berikutnya adalah mereka yang hartanya bertambah banyak karena kerja kerasnya, rezekinya lancar, bertambah banyak, tapi kemudian pelitnya bertambah-tambah. Dianggap harta yang dimilikinya hanya untuk dirinya, dan harta yang didapat itu hasil keringat dirinya tanpa campur tangan Allah. Padahal Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berhati baik, kalau mendapatkan harta dari Allah, dia sadar dalam hartanya itu ada hak fakir miskin yang harus dikeluarkan, bahkan ada zakat mal yang harus dikeluarkan. Dibersihkan harta kita itu supaya kalau kita membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dalam bentuk zakat mal, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, ibarat orang menggali sumur. Digali kemudian mulai nyumber, sumbernya mulai kelihatan, digali lagi, airnya mulai banyak, dikuras terus, dikeluarkan zakatnya, dikuras dalam bentuk sedekah, infak, maka sumber air sumur itu semakin lancar, semakin banyak, dan seterusnya. Begitulah harta kita, dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infak dan sedekahnya, akan menjadi semakin bersih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlancar datangnya rezeki itu. Sudah banyak contoh orang yang bermurah hati kepada orang lain, oleh Allah diberikan kelancaran rezekinya. Ada juga orang yang celaka, semakin tinggi derajatnya, semakin angkuh. Jabatannya semakin tinggi, tetapi kemudian angkuh, tidak mau mendengar saran dan nasihat usul dari orang lain. Pokoknya hanya dirinya. Bahkan berani mengatakan nasibmu itu ada di ujung penaku ini, nasibmu ada di ujung pulpenku ini. Berani mengatakan begitu, itu namanya tanda orang itu semakin angkuh, tidak semakin dekat kepada Allah, bahwa sebenarnya keberhasilan seseorang itu karena kebersamaan, keberhasilan seseorang itu karena dukungan orang lain, karena partisipasi dari orang di sekitarnya dan seterusnya. Maka berbaik-baiklah kepada orang lain, insya Allah Allah akan menolong sebaik-baik pertolongan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.